Hai kawan, Arif di sini. Redmi Note 9 dan juga varian Pro-nya dijadwalkan akan dirilis pada tanggal 12 Maret nanti. Hari ini tanggal 11 saat video ini dibuat, sudah cukup banyak bocoran yang menyebutkan tentang beberapa aspek yang akan dimiliki oleh kedua smartphone ini. Biasanya seri ganjil dari Redmi Note series selalu memiliki hal yang menarik. Jadi Note 9 series kali ini juga diharapkan akan membawa kemeriahan yang sama. Disclaimer dulu, tentunya gue nggak pegang HP-nya karena belum dirilis. Tapi kita akan bahas bocoran speknya di video ini. Nah, sebelum mulai, buat kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian nggak ketinggalan update terbaru di industri smartphone berikutnya. Jika udah, let's get started. Yang pertama pastinya hal yang pengen kalian ketahui adalah tentang spek chipsetnya. Redmi Note 9 dan juga Note 9 Pro beberapa waktu lalu muncul dalam listing hasil benchmark di platform Geekbench. Yang pertama kita bahas varian Pro-nya terlebih dahulu. Redmi Note 9 Pro mengantongi hasil benchmark pada tanggal 4 Maret dengan skor 569 untuk tes single core dan 1755 untuk pengujian multicore. Hasil ini didapat dengan konfigurasi tiruan dari chipset Qualcomm yang memiliki base frekuensi 1,8 GHz dan juga RAM 6 GB. Hasil pengujian ini mengarah kepada chipset dari Qualcomm yaitu Snapdragon 720G, yang mana mungkin banyak dari kalian yang akan protes kenapa nggak make Snapdragon 730G aja. Mengingat Redmi Note 8 Pro kemarin pakai MediaTek G90T yang klaimnya punya performa yang lebih baik daripada Snapdragon 730G. Well, ini masih sekedar rumor, tapi jika benar menggunakan Snapdragon 720G, seharusnya Redmi punya alasan tersendiri, entah itu untuk memangkas biaya produksi, ataupun untuk mendapatkan fitur-fitur yang tidak ada pada Snapdragon 730G. Mengingat secara performa, kedua chipset ini punya kinerja yang hampir serupa. Keistimewaan dari Snapdragon 720G dibandingkan dengan Snapdragon 730G adalah dia menggunakan AI Engine Hexagon 692 yang lebih baru dibandingkan dengan Hexagon 680 yang digunakan pada Snapdragon 730G. AI Engine di Snapdragon 720G ini juga memiliki Qualcomm Sensing Hub dan juga Qualcomm Hexagon Saklar yang tidak dimiliki oleh Snapdragon 730G. Jadi jika benar menggunakan Snapdragon 720G, mungkin Redmi ingin memanfaatkan AI Engine di Snapdragon 720G untuk memaksimalkan fitur-fitur di Note 9 Pro, semisal kamera, baterai, dan juga lain sebagainya. Di sisi lain, Redmi Note 9 mengantongi skor benchmark pada tanggal 10 Maret kemarin. Skor yang didapat adalah 345 untuk tes single core dan juga 1247 untuk pengujian multicore. Hasil ini didapat dengan menggunakan salah satu chipset yang terindikasi dari MediaTek dengan kode ARM MT6769V_CZ yang dipadukan dengan RAM 6 GB. Chipset ini dispekulasikan adalah MediaTek Helio G70 yang mana juga digunakan di Realme C3 beberapa waktu lalu. Hasil benchmark ini juga mirip-mirip dengan Realme C3. Jadi besar kemungkinan Redmi Note 9 juga akan menggunakan chipset Helio G70. Buat kalian fans Snapdragon, sepertinya kalian harus membeli Redmi Note 9 Pro dengan harga yang tentunya sedikit lebih mahal. Yang menarik, ada kemungkinan Redmi bakal meluncurkan Redmi Note 9 Pro dengan chipset dari MediaTek bertipe Dimensity 800 khusus untuk pasar Tiongkok. Hal ini terindikasi dari salah satu akun tipster yang memberikan sebuah clue jika Redmi akan menggunakan chipset Dimensity 800. Walaupun masih belum ada bukti lebih lanjut, tapi tentu saja akan jadi hal yang menarik jika Redmi Note 9 Pro akan jadi HP yang pertama yang menggunakan chipset Dimensity 800. Kemudian dalam dokumen FCC, perangkat Redmi dengan nomor model M203 J6A1G yang diindikasikan adalah Redmi Note 9 Pro kedapatan menggunakan baterai dengan kapasitas 4920 mAh dan juga perangkat ini mendukung pengecasan cepat dengan daya maksimal 30 Watt. Bocoran berikutnya kita bahas di sektor layar dan juga bodinya. Sejauh ini belum banyak bocoran yang menyebutkan spek layarnya. Namun, dari beberapa sumber yang kami dapat, Redmi Note 9 akan menggunakan layar dengan panel IPS berukuran 6,67 inci, aspek rasio 20:9 dan juga refresh rate 60 Hz. Dari isu ini kita bisa memperkirakan jika tidak ada sesuatu yang baru pada layar Redmi Note 9 Pro dan mungkin juga Redmi Note 9. Sementara itu di sisi bodi setidaknya sudah ada 3 foto bocoran yang beredar. Mulai dari gambar sekilas yang diperlihatkan oleh Manu Kumar Jain, kemudian konsep prototipe yang berasal dari Nine Tech 11,
Dan juga foto ketiga yang berasal dari Techdroider yang memperlihatkan sisi belakang dengan lebih jelas. Kedua foto tersebut memperlihatkan hal yang cukup mencolok, yaitu shape kompartemen kamera yang berbentuk persegi. Bentuknya banyak disebutkan mirip dengan perangkat dari Huawei dengan tipe Mate 20 Pro. Namun jika dilihat lagi, susunan kameranya berbeda, di mana Redmi Note 9 Pro menempatkan 4 buah sensor kamera di dalam satu kompartemen dan juga LED flashnya diletakkan di bagian bawahnya. Kita juga tidak menemukan pemindai sidik jari di bagian belakang, yang mana besar kemungkinan akan ditempatkan di power button, atau mungkin juga terpisah karena jika dilihat lebih detail lagi, ada total 3 buah tombol yang berbeda. Pada sebuah gambar render juga memperlihatkan jika Redmi Note 9 Pro akan memiliki sebuah punch hole di sisi kiri atas. Sejauh ini gambar real yang muncul berasal dari seorang YouTuber tech asal Vietnam. Pada gambar ini terlihat posisi punch hole-nya ada di tengah atas layar. Kemudian gambar lainnya memperlihatkan bagian dalam smartphone dan juga hasil benchmark Antutu dengan skor 274.596 yang mana sedikit lebih rendah daripada Snapdragon 730G. Pada bagian kamera sendiri belum ada bocoran pasti yang menyebutkan spesifikasinya. Ada sumber yang menyebutkan konfigurasinya 48MP plus 8MP plus 5MP plus 2MP. Namun bocoran terbaru menyebutkan jika sensor utamanya beresolusi 20MP. Tapi sepertinya sensor 48MP akan lebih masuk akal jika digunakan kembali di seri ini. Nah, itu dia beberapa bocoran dari Redmi Note 9 dan juga varian Pro-nya yang besok akan dirilis. Semoga Redmi memberikan sesuatu yang menarik di smartphone ini dan juga tetap mempertahankan harga yang rasional. Karena sejauh ini belum ada bocoran harga, tapi banyak diprediksi berkisar kurang lebih seperti harga Redmi Note 8 series lalu. Oke, segitu aja video kali ini. Jika ada info tambahan ataupun pendapat, silahkan tuliskan di kolom komentar. Please like dan share jika kalian suka video ini, atau silahkan dislike jika kalian gak suka. Arif pamit dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye-bye.